Hey ho Pop Gengs. Belakangan ini ada banyak video tentang Putri Diana saat masih hidup. Selain parasnya yang cantik, Putri Diana akan selalu dikenang sebagai sosok yang menarik karena fakta-fakta berikut ini. Diana atau Diana lahir pada tanggal 1 Juli 1961 di keluarga Spencer, salah satu keluarga bangsawan Britania dengan nama lengkap Diana Frances Spencer. Dari garis keturunan ayahnya, Diana merupakan keturunan langsung dari Charles II. Jadi bisa dibilang keluarga Putri Diana memang sudah dekat dengan keluarga kerajaan Inggris selama berabad-abad. Selama bersekolah di Riddlesworth Hall di Norfolk dan di West Heath Girls' School di Sevenoaks, ia dikenal memiliki prestasi akademik yang rendah. Meski begitu, ia ternyata memiliki kemampuan yang bagus dalam bidang seni, yaitu bermain biola, penari balet, dan menyanyi, serta di bidang olahraga renang dan menyelam. Putri Diana pertama kali bertemu dengan Charles sang Pangeran Wales, kala itu ia berusia 16 tahun di bulan November 1977. Tapi sebenarnya saat itu, sang pangeran sedang berpacaran dengan kakak Diana yaitu Lady Sarah. Tapi hubungan Charles dan Sarah kandas karena sebenarnya Sarah tidak ingin menikah dengan calon raja. Setelah itu, Sarah malah menjadi macomblang untuk mantannya dengan sang adik. Kala itu Diana telah kembali dari belajar budaya dan sosial di Institut Alpin Wiedemannet di Swiss. Ia sempat melakoni berbagai pekerjaan seperti pengasuh, instruktur tari, asisten pembibitan, hingga bekerja di TK Inggris di Pimlico. Ia masih bekerja sebagai guru TK saat mulai berpacaran dengan Charles. Paparazzi mulai memata-matainya dan beberapa kali ia terlihat kaget dan malu saat difoto. Ia pun mendapatkan julukan Diana si pemalu. Hanya 13 kali mengadakan kencan, akhirnya di bulan November 1980, sang putri lalu diundang untuk bertemu Ratu Elizabeth II di kediamannya di Balmoral di Skotlandia. Sang ratu menyambutnya dengan baik dan pertunangan pun disegerakan 3 bulan kemudian. Sebelum menikah, Putri Diana pernah bersama-sama Camilla Parker loh untuk menyaksikan Pangeran Charles bertanding di Amateur Handicap Steeplechase. Siapa sangka belakangan itu menjadi masalah di rumah tangga mereka. Pada tanggal 29 Juli 1981 di Katedral Santo Paulus, pernikahan Putri Diana bersama Pangeran Charles pun dilaksanakan saat Diana masih berusia 20 tahun. Banyak orang yang menggambarkan pesta mereka ini sebagai pernikahan bah dongeng-dongeng dan ditonton oleh 750 juta orang pemirsa televisi di seluruh dunia. Melalui pernikahannya dengan Charles, Diana pun secara resmi dianugerahi gelar Putri Wales, gelar bagi istri putra mahkota, dan calon permaisuri Britania Raya, yang dalam bahasa Inggris adalah Her Royal Highness, the Princess of Wales. Setahun kemudian, Diana pun melahirkan putra pertamanya, William Arthur Philip Louis, pada tanggal 21 Juni 1982. Dan menyusul putra keduanya, Henry Charles Albert David, yang lahir pada 15 September 1984. Sang putri Wales ini dicintai masyarakat dunia karena sepanjang hidupnya ia dikenal mengabdikan dirinya terlibat dalam kegiatan sosial untuk melayani orang lain, terutama bagi yang kurang mampu. Karena itu pula ia mampu mengubah pandangan dunia kerajaan Inggris yang terkesan kaku menjadi citra kerajaan yang terhubung dengan masyarakat luas. Ia menjadi presiden di lebih dari 100 badan amal untuk tunawisma, difabel, anak-anak, penderita kanker, bahkan berjabat tangan dengan orang-orang dengan HIV/AIDS tanpa ragu. Diana juga melakukan banyak kunjungan ke Amerika Utara, Angola, Australia, Bosnia, Mesir, India, Pakistan, dan banyak negara Eropa untuk mengunjungi rumah sakit, sekolah, acara amal, dan menyentuh kehidupan banyak orang kemanapun dia pergi sembari mengajak kedua anaknya. Meski nyaris sempurna sebagai putri yang cantik dan humanis, sang putri juga ternyata memiliki sisi gelap yang tersorot dan mengundang kontroversi. Mulai dari apa yang ia lakukan di hari pernikahannya. Saat akan diambil sumpahnya, di altar sang putri sengaja membalik urutan 2 nama pertama Charles dengan mengatakan Philip Charles Arthur George. Dalam sumpah yang ia tulis sendiri itu, ia juga tidak mengatakan bahwa dia akan mematuhi suaminya ketika sang pendeta meminta ia mengatakannya. Selama pernikahan ada beberapa aturan kerajaan yang ia langgar secara sadar, seperti mengasuh dan mengajar putranya sendiri, mengirim anaknya ke sekolah umum hingga mengajar anak-anaknya keluar istana selayaknya anak-anak biasa.
Putri Diana juga pernah melakukan interview yang kini masih disebut sebagai wawancara paling kontroversial. Dalam tayangan BBC 1 Panorama yang tayang pada 20 November 1995, pada Mahir Basir, Putri Diana mengungkapkan bahwa ada orang ketiga di rumah tangganya bersama Charles dan membuat pihak kerajaan marah besar. Dalam wawancara ini, Diana juga mengatakan bahwa ia sempat merahasiakan penyakit yang dialaminya, yaitu bulimia dan depresi pasca melahirkan, bahkan pernah mencoba melukai dirinya sendiri. Setahun kemudian, tepatnya pada tanggal 28 Agustus 1996, Putri Diana dan Pangeran Charles pun resmi mengumumkan perceraian mereka yang seketika menggegerkan dunia dan memicu banyak spekulasi. Belum reda spekulasi mengenai perselingkuhan Pangeran Charles dengan cinta pertamanya Camilla Parker Bowles, dunia kembali dikagetkan dengan kabar kematian Putri Diana. Putri Diana yang tidak lagi menyandang gelar Putri Wales setelah bercerai ditemukan meninggal dalam sebuah kecelakaan mobil ketika berada di Perancis bersama kekasih barunya, seorang pengusaha Mesir yang bernama Dodi Al-Fayed. Diduga kecelakaan ini terjadi karena menghindari paparazzi yang terus membuntuti mobil mereka hingga sang sopir diminta melaju dengan kencang. Kematian sang putri menyimpan banyak misteri dan memunculkan banyak spekulasi baru. Ada yang mengatakan bahwa kecelakaan itu sudah direncanakan sejak lama dan pihak kerajaan Inggris ikut terlibat. Terutama karena Pangeran Charles kala itu diisukan tidak akan bisa menikah lagi dengan kekasihnya Camilla jika Putri Diana masih hidup. Lalu ada pula yang mengatakan bahwa saat kecelakaan, Diana sebenarnya sedang mengandung sehingga ada banyak pihak yang ingin melenyapkan dirinya demi nama baik pihak keluarga Putri Diana yang tidak menyetujui hubungan Diana dan Dodi. Hingga isu bahwa sopir Diana yang menyebabkan kecelakaan itu sebenarnya tidak sedang mabuk, bahkan dituduh sebagai agen intelijen dari Amerika Serikat. Kematian Putri Diana pada tanggal 31 Agustus 1997 pun membuat orang-orang dari seluruh dunia turut berduka cita. Bahkan saat jika dibandingkan dengan kematian Ratu Elizabeth II, karangan bunga untuk sang putri jumlahnya masih jauh lebih banyak, yaitu mencapai 10 hingga 15 ton, termasuk 60 juta bunga yang tidak dirangkai. Putri Diana yang dikenal mendobrak larangan senyum di depan kamera bagi anggota kerajaan ini meninggalkan warisan yang cukup besar untuk kedua putranya, meski tidak lagi menjadi bagian dari kerajaan Inggris saat itu. Warisan itu berasal dari penyelesaian perceraian Pangeran Charles, serta saham, perhiasan, uang tunai, dan barang-barang pribadi dari rumah keluarga Istana Kensington. Ia juga memiliki perkebunan seharga 21 juta euro. Total warisan Putri Diana mencapai 362 miliar rupiah saat itu. Dalam lampiran surat warisannya, tak hanya kedua putranya yang mendapatkan harta, tetapi kepala pelayan terpercaya Diana, Paul Burrell, juga mendapatkan harta wasiat sekitar 861 juta rupiah. Di tahun 1997, tentu jumlah itu sangat besar. Sekarang juga masih besar sih kalau untuk aku.